Nggak mungkin orang-orang Salafi ini menjadi teroris dengan dan kulit kayak jaga depan. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin seorang penganut Salafi Wahabi itu malah menjadi teroris? Rokok saja diharamkan. Ini kan alasan. Unjuk rasa saja diharamkan. Bahkan menghina pemimpin juga diharamkan. Tempeng akibat masalah dalil, kalau dari kami torai kira gula ke penjara lalu mati di teroris. Makanya pada paham. Lalu mengapa ajaran ini kemudian mengajak orang untuk melakukan aksi-aksi kekerasan pada akhirnya? Kelompok Salafi Wahabi ini dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah orang yang baru terpapar ilmu pes, aneka tentu kemudian Salafi Wahabi ini adalah ajaran yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Ini saya sebut dengan Salafi Hijazi. Salafi Hijazi ini kan, ini segi awam nih. Wah, pokoknya Pak NU ini malah kabeh melodok. Ini kau yang nyoba ukuran, kalau nasi ngakolen nikah bid'ah, kalau nasi takdiran nikah yang itu orang jahiliyah sebenarnya. Nah, ini adalah orang-orang yang masih pada tataran Salafi Wahabi Hijazi. Lalu kemudian pada level berikutnya setelah keyakinan dan ideologinya sudah tertanam, dia kemudian berkenalan dengan level berikutnya yang bernama Salafi Wahabi Haroki. Ketika dia sudah menginjak level ini, dia kemudian mencari komunitas, dia mencari organisasi, dan dia bergabung dengan kelompok yang jauh lebih besar. Disinilah kemudian pemahaman-pemahaman menghakimi orang lain dan mengkafirkan orang lain mulai terbentuk. Saya sebut dengan konsep-konsep hakimiyah dan takfiriyah. Dan ketika dia sudah mengkafirkan orang lain, ini kan teteh. Ketika dia sudah mulai mengkafirkan orang lain, dia akan menolak apapun yang berbeda dengan dirinya. Ini kan salah satu tipologi radikalisme mulai terbentuk dari situ. Ini kan. Lalu kemudian setelah dia mulai menyalah-nyalahkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan menyalahkan orang yang jauh lebih besar, mulai dari keluarga, mulai dari kampung, akhir-akhir yang sekolah tinggi, dia kemudian akhir-akhir orang sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, hingga akhirnya dia menganggap satu negara ini adalah orang-orang jahiliyah semua. Siapa yang nulis ini? Muhammad Kutub dalam salah satu kitabnya Jahiliyatul Qarnil Isrin. Sejak teroris punya kitab ini. Setiap teroris yang ditangkap punya kitab ini sebagai alat bukti. Konsep-konsep hakimiyah dan takfiriyah ini juga ditulis oleh salah seorang pemikir ideolog dari kelompok Salafi Wahabi yang kemudian melahirkan ajaran-ajaran berbasis organisasi Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ketika dipenjara oleh Presiden Gamal Abdel Nasser di Mesir, dia menulis 2 buku yang kemudian menginspirasi gerakan-gerakan teror di seluruh dunia hari ini. 1. Terjemahan Al-Quran fi Dhilalil Quran. Yang kedua adalah kitab protokoler politiknya Sayyid Qutb yang bernama Ma'alim fil Qorib. Nih, seluruh teroris yang ditangkap punya 2 kitab ini. Orang dari iman bantah nih kan. Ini persoalan-persoalan alat bukti dan itu ditemukan semua. Tapi dari mana seluruh pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb ini berasal? Paling awal dicetuskan oleh salah seorang pemikir Islam abad pertengahan yang bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa. Lalu di dalam kitab Majmu' al-Fatawa ini dicetuskan sebuah konsep yang bernama al-wala wal-bara'. Dan ini kan seperti penyakit. Sampai sarang guruna Ibnu Taimiyah ini ajaran nikah yang ajaran bid'ah. Karena Nabi tidak pernah memberlakukan al-wala wal bara ketika Nabi memimpin Madinah. Nah, persoalannya, kenapa Ibnu Taimiyah menikahi Pak keluar ajaran pernikahan? Karena Ibnu Taimiyah hidup pada zaman keterpurukan politik Islam setelah Bani Abbasiyah tahun 1200 benduk tumbang setelah diserbu oleh bangsa Mongol. Ini kan itu. Nomor 2, ketika terjadi perang orang Eropa dan orang Arab untuk memperebutkan sebuah kota yang bernama Baitul Maqdis.
atau yang disebut dengan Yerusalem, yang kemudian kita kenal dengan perang salib. Menapi seoning sejarah perang salib ini kebenih perang Islam dan Kristen. Ini keperangan orang Eropa dengan orang